Dan untuk malam ini terbiasa 2 minggu sekali melakukan taklukan ketakutanmu. Pada malam hari ini sudah berada di lokasi uji nyali yang terletak di salah satu rumah di kawasan Kajadi. Dan pada malam hari ini sudah ada peserta yang akan mencoba melakukan tantangan taklukan ketakutanmu ini. Dan mudah-mudahan diharapkan peserta malam ini bisa melewati waktu yang telah ditentukan. Dan peserta yang sekarang ini adalah Oang, vokalis dari band Decide. Oang, sebelumnya lu pernah atau mungkin lihat kayak belum pernah. Cuman bagian keluarga, tante, sepupu, mereka punya lebihan indra keenam. Yang melihat sendiri ya, rasa sendiri saya. Tapi secara maksudnya nggak sengaja gitu, lu pernah ngeliat? Mungkin pernah sih yang aneh-aneh, cuman saya pikir bukannya percaya juga sih, maksudnya selama kita nyantai-nyantai aja nggak ganggu, ya buat kita juga, mereka juga ganggu gitu. Dan buat malam ini lo ada persiapan khusus nggak? Nggak ada persiapan. Nanti lu bakal ditinggalin selama berlangsung cerita pertama, dan misalnya lu sanggup akan ditinggalkan untuk 2 kalinya berdurasi sampai cerita kedua selesai. Oke? Good luck, Kang. Oke. Dan seperti biasa nanti bakal ngobrol dengan Kang Sam. Kang bisa ceritain dikit soal tempat ini, Kang? Ya, ini tempat katanya sih 10 tahun udah kosong. Cuman tadi pada saat kita cross check di sini, ini tempat pernah kuli bangunnya ini pernah mati. Ada yang pernah mati 1 orang. Ya. Terus tadi kita cross check di sini, nanti mungkin ada banyak penampakan di sini. Karena dari tadi kayak kita sebelah kanan, ini kita di atas ya, lantai 2. Ya, lantai 2 ini di sebelah kanan kita itu ada anak kecil. Di sana di atas itu nanti kepala melayang. Jadi kalau misalnya boleh digambarkan pada insan muda, ini merupakan bangunan yang ini ya, mungkin yang nanti bakal direnov ya. Jadi ini banyak sekali hantu atau ya gaib-gaib yang karena yang tadinya bangunan ini dulu kenceng banget sebenarnya. Ya. Cuman ada makhluk yang sering mengganggu. Cuman ujung-ujungnya jadi sebagai pertemuan dari para alam gaib. Karena mungkin tempat ini ditinggalkan begitu lama ya kan? Ya. Nanti mudah kembali ngobrol sama Kang Sam, dan juga sementara Wang kita tinggalkan di sini dulu selama beberapa waktu. Dan sementara buat kamu muda, dimanapun kamu berada, selamat mendengarkan cerita ini sendirian. Lengser wengi sliramu tumake sirmo aja tani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Jumat insan muda. Malam ini kami akan mengobati rasa penasaran kamu akan keanehan-keanehan episode minggu lalu. Jika minggu lalu kamu mendengarkan dari awal, pasti kamu ingat kejadian di mana cerita yang baru mulai berjalan, tiba-tiba saja suaranya membesar dan mengecil hingga akhirnya mati dan digantikan dengan lagu. Sebenarnya apa yang terjadi? Saat itu tidak ada seorang pun di dalam ruangan. Ketika suara tiba-tiba membesar dan mengecil dengan sendirinya, operator langsung berlari ke ruangan dan ternyata dia sekilas sempat melihat satu sosok wanita berbaju putih sedang duduk di ruangan. Dia sempat berhenti berlari karena dia terkaget. Tapi akhirnya dia memberanikan diri masuk ke ruangan dan mengendalikan situasi. Selain kejadian tadi, minggu kemarin juga menyisakan pertanyaan dari insan muda. Banyak yang bertanya tentang keadaan Austin sebagai pembaca cerita yang melihat sosok kuntilanak di ruang produksi saat take vokal berlangsung. Keadaan Austin saat ini baik-baik saja dan menjalani hidup seperti biasanya. Tapi jika ada yang bertanya langsung pada Austin tentang kuntilanak itu, wajahnya langsung pucat ketakutan dan tidak mau menceritakannya lagi sedikit pun. Sampai saat ini, kejadian kuntilanak di ruang produksi masih menjadi misteri.
Insan muda, sekarang saatnya kita dengarkan cerita. Ingat, jangan pernah dengerin sendirian. Ada satu hal yang membuat aku ngotot harus lulus SNMPTN di tahun pertamaku ini, yaitu janji ayah. Ayah berjanji akan mewariskan mobil VW-nya padaku jika aku berhasil tembus SNMPTN. Dan karena hal itu, aku mati-matian belajar. Ikut banyak bimbel dan les-les privat dari guru. Cuma ada satu kata di pikiranku, mobil, mobil, mobil. Bukannya aku manja, tapi jujur, badanku sepertinya rontok. Setiap hari naik motor dari rumahku di Cibiru ke sekolahku di daerah Setiabudi. Malam itu, sekitar jam 11 malam, aku baru saja pulang dari rumah guruku di Cijerah. Tadinya aku hanya ingin meminta nasihat dia untuk menjawab soal-soal SNMPTN. Tapi ujung-ujungnya dia malah memberikan materi. Nggak apa-apa lah, siapa tahu ini juga berguna nantinya. Aku mengemudikan motorku dengan kecepatan yang cukup tinggi. Aku tidak membawa kunci rumah karena aku pikir aku tidak akan sampai selarut ini. Cuaca malam itu dingin sekali. Mungkin karena hujan sepanjang hari dan baru reda sekitar jam 9-an. Aku pulang lewat Soekarno-Hatta yang langsung mengarah ke Cibiru. Karena memang tidak ada jalan yang lebih cepat selain melewati jalan Soekarno-Hatta. Walaupun emang sih genangan air di mana-mana. Untungnya hari sudah malam dan sedikit sekali kendaraan yang berkeliaran. Jadi aku bisa terus melaju dengan lancar. Aku masih menjalankan motorku dengan kecepatan tinggi. Tidak terasa, aku sudah sampai di daerah Buah Batu. Ketika tiba-tiba saja, sesuatu terbang mengenai wajahku. Dengan spontan, aku langsung mengurangi kecepatan motorku dan mengusap-ngusap pipiku yang terasa perih. Mungkin itu binatang atau apa mungkin itu tanda ya supaya aku tidak terlalu ngebut. Udahlah. Karena kejadian tadi, akhirnya aku menutup kaca helmku untuk melindungi wajahku. Walaupun sebenarnya jadinya aku tidak bisa melihat jalan dengan jelas karena kacanya yang gelap. Dan mungkin karena sudah menjadi kebiasaanku, lagi-lagi aku menjalankan motorku dengan kencang. Ketika aku sampai di daerah metro, tepat di bawah jembatan penyeberangan, tiba-tiba saja jantungku berdetak sangat kencang dan aku memberhentikan motorku di pinggir. Aku mengerem mendadak dan hampir saja aku menghantam mobil yang sedang parkir. Apa itu tadi? Ketika aku tepat akan melewati jembatan penyeberangan itu, tiba-tiba saja ada seseorang berlari menyeberang jalan. Seorang wanita
yang memakai baju putih dan hanya beberapa sentimeter saja dari motorku. Karena itulah kenapa aku spontan menginjak rem sehingga motorku tidak terkendali. Tapi syukurlah aku tidak jatuh ataupun menabrak. Aku segera turun dari motorku dan melihat ke arah jembatan penyeberangan itu. Tepat di pembatas jalan berdiri seorang wanita memakai kaos putih dan celana jeans. Sial, itu pasti orang yang tadi nyebrang tuh. Aku pun berteriak keras sekali. Woi, lu gila ya? Nyebrang, lihat-lihat woi. Aku tahu teriakanku tidak akan terdengar, tapi cukuplah untuk meluapkan emosiku. Tapi tiba-tiba wanita itu seperti melihat ke arahku dan melambaikan tangan. Hah? Apa mungkin dia bisa dengar? Aku masih dalam keadaan bingung ketika seseorang menepuk pundakku. Ada apa? Teriak-teriak. Spontan aku kaget dan segera menoleh. Dan ternyata seorang laki-laki yang sudah cukup tua dengan matanya yang agak sipit dan tahi lalat di pelipis kanan. Yang sepertinya dia sedang nongkrong di kios dekat aku berhenti. Itu Kang, tadi ada perempuan nyebrang gak lihat-lihat, hampir aja saya jatuh. Wajah laki-laki itu sedikit berubah, lalu bertanya pelan-pelan, perempuan mana, A? Aku pun menunjuk ke arah perempuan tadi berdiri. Ternyata dia udah gak ada di sana. Kemudian laki-laki itu bertanya lagi, A, perempuannya pakai baju putih bukan? Terus nyebrangnya lari. Spontan aku segera menjawab, iya Kang, itu yang itu. Benar, kenapa? Akang tadi lihat juga. Lalu kali ini wajah laki-laki itu benar-benar berubah dan menunjukkan seperti khawatir. Kemudian dia berkata, A, yang tadi mah bukan manusia, A. Perempuan itu teh, perempuan tadi itu tuh makhluk gaib. Di sini mah emang sering ada kecelakaan, mobil yang berhenti mendadak, motor yang tiba-tiba oleng, dan kata supirnya mereka ngelihat perempuan yang nyebrang A. Ya tadi sama kayak A, lari, pakai baju putih sama celana jeans. Udah banyak A yang meninggal juga gara-gara ngelihat dia nyebrang. Ya pokoknya semua yang ngelihat dia nyebrang pasti kecelakaan parah. Astaga, aku mendadak lemas mendengarnya. Dan sekali lagi aku melihat ke arah jembatan itu dan memang tidak ada siapa-siapa di sana. Kemudian laki-laki tadi memegang-megang lenganku. Tapi A nggak apa-apa. Wah, beruntung sekali sih A. Baru pertama nih yang lihat si cewek tadi nyebrang terus nggak jatuh. Syukur A kalau gitu. Lain kali hati-hati kalau lewat daerah sini. Jangan ngebut-ngebut dan jangan ngelamun. Aku hanya bisa mengangguk-angguk saja. Tak lama aku meneruskan perjalanan. Sesaat sebelum aku menjalankan motorku, aku mengucapkan terima kasih kepada laki-laki tadi dan melihat ke arah jembatan itu sekali lagi. Hah? Ternyata dia ada lagi di sana. Wanita baju putih itu tepat di pembatas jalan dan dia masih melihat ke arahku dan melambaikan tangannya. Aku cepat-cepat memalingkan wajahku dan langsung menancap gas motorku. Sekitar jam 12 malam, aku sampai di rumah dan lututku masih terasa lemas. Aku tidak pernah menyangka akan mengalami kejadian seperti tadi. Sebelumnya, aku tidak pernah bersentuhan dengan dunia seperti itu.
Aku membuka jaketku dan mengempaskan tubuhku di kursi depan TV. Dan pikiranku masih melayang-layang. Aku mencoba untuk fokus, tapi masih saja gak bisa. Akhirnya aku mengambil segelas air putih dari meja makan di belakang kursi TV dan kembali duduk. Air putih ini memang sangat menenangkan. Ketika aku baru saja selesai minum, tiba-tiba terdengar sesuatu. Suara dari meja makan yang ada tepat di belakangku. Suara tudung saji yang dibuka. Lalu terdengar suara beberapa piring yang digeser. Seketika aku mulai merinding dan aku hanya bisa mendengarkannya dengan merasakan ketakutan. Dan sekarang suara itu udah hilang. Hening. Kemudian terdengar suara lagi. Suara itu masih dari meja makan. Suara seseorang yang sedang minum air. Dan terdengar suara pintu kulkas terbuka. Dan dengan cepat tertutup lagi. Kemudian keadaan kembali hening. Dengan merasa tegang, aku memaksakan melihat ke arah belakang. Dan perlahan-lahan aku menengok. Dan ternyata tidak ada siapa-siapa. Tudung saji pun masih tertutup rapi. Astaga, apa yang sedang terjadi di sini? Dan aku masih tidak bisa bergerak sama sekali. Kemudian aku kembali memalingkan wajahku ke arah TV. Tiba-tiba terpikir olehku untuk menyalakan TV-ku. Dan tepat sebelum aku menekan tombol on di remote-ku, tiba-tiba suara wanita. Dan suara itu terdengar jelas sekali datang dari arah belakangku. Dan aku pura-pura tidak mendengarnya dan langsung menyalakan TV. Ya Tuhan, suara itu memanggilku lagi. Aku mulai merasa gemetaran. Kemudian aku mengeraskan volume suara di TV. Dan tiba-tiba saja tepat di sebelah kanan wajahku, wanita itu mendekatkan kepalanya. Ya Tuhan! Besok sorenya aku kembali datang ke tempat kemarin aku melihat wanita berbaju putih itu. Tadinya aku bermaksud mencari laki-laki yang kemarin aku temui dan menceritakan tentang hantu wanita jembatan penyeberangan. Aku ingin bertanya, apakah kejadian di rumahku semalam ada hubungannya dengan wanita itu? Dan akhirnya aku mendatangi kios itu. Ada 3 orang laki-laki yang sedang mengobrol. Aku pun menyapa mereka. Setelah berbasa-basi, aku mulai bertanya tentang hantu wanita itu. Awalnya mereka segan untuk bercerita, tapi setelah aku berkata bahwa aku juga korban, mereka nampak kaget. Mereka bilang, hantu wanita itu ikut aku pulang karena aku tidak mengalami kecelakaan apapun. Ya Tuhan, seketika lututku kembali lemas. Dan kemudian aku tiba-tiba teringat laki-laki semalam dan lalu bertanya pada mereka,
dan menyebutkan ciri-cirinya. Lalu salah seorang dari mereka berkata, Kang Herman mah udah meninggal, baru aja 4 hari yang lalu. Ketabrak mobil box yang oleng ke arah kios. Katanya sih supir mobil box teh ngelihat perempuan itu nyebrang, Kalau boleh tahu, ada apa nanyain Kang Herman? Aku diam dan tidak bisa berkata apa-apa. Dan seketika seluruh tubuhku terasa lemas. Dengarkan untuk malam ini. Dan kembali lagi di lokasi suatu perumahan di daerah Sukajadi yang memang kosong, dan tentunya telah dilewati juga beberapa waktu yang telah ditentukan oleh peserta pada malam hari ini. Peserta kita malam ini yang bernama Oang. Tadi udah beberapa waktu yang telah dilewatin. Apa aja yang lo rasain? Pada dasarnya sih nggak ada apa-apa gitu, cuman ada sedikit kayak kelebatan sih di pinggir gitu, cuman ya saya juga ngelihatnya sekian detik gitu, jadi dianggap nyantai aja sih, selama ini sih aman-aman aja gitu. Cuman kesel Dan setelah itu mungkin ada apa lagi yang mungkin yang paling suara-suara sih. Kalau suara-suara bisa dari mana aja sih menurut saya sih. Bisa lebih spesifik suara apa yang lo dengar? Misalnya di pojok-pojok di belakang saya kayak suara apalah, kayak apa keinjak gitu. Kayak misalnya kan di sini apa ya, banyak kayak sampah-sampah gitu kan, gitu bukan sampah sih, barangkal muridnya sebenarnya. Kalau keinjak-injak gitu kan pasti kedengeran kan suara-suaranya gitu. Cuman aja binatang. Jadi emang berpikir positif ya? Pikiran positif. Oke sih. Di tempat rada bete gitu. Oke, Kasam. Jadi yang dirasakan sama Oang ini apa, dia ngeliat seperti itu kan, ngelas. Iya. Dan ada beberapa suara yang dia dengarkan juga. Wajar kalau Awang seperti itu, karena dari tadi ini kan menjadi base camp-nya yang baru dari Sianto ini. Jadi tadi pada saat Awang melihat di belakang, kita justru di luar itu melihat kan lagi ngeliatin kita. Jadi cuman itu yang kita bilangin. Jadi lebih luar biasa sebenarnya dengan rasa, dan Awang ini kan pakai rasa. Ya. Bukan dari mata. Kalau mata kan bisa ngebohong aja. Ya. Atau kita dengan pendengaran juga sebenarnya bisa bohong-bohong juga kan. Bisa aja kata Awang itu binatang, padahal di sini nggak ada binatang dan tidak ada yang jalan. Ya, karena ini di lantai 2 ya. Lantai 2. Karena kita di bawah diem aja. Ya. Kita tidak mungkin untuk membuat suatu suara-suara apapun gitu. Ya. Kayak gitu. Jadi emang betul apa yang Awang rasain. Tadi ada kelebatan, emang jalurnya seperti ini gitu kan. Jalurnya gitu. Dan waktu pas pertama, mungkin tadi Awang juga bakal merasakan ada frekuensi dari si energi hantunya ini kerasa sama Awang. Bener nggak, Awang? Kayak misalnya habis olahraga tuh kita badan kan suka ngangkat apa ringan gitu, pegal gitu kan. Tiba-tiba jadi ngeredak, rasain dikit-dikit gitu. Ini ada apa nih gitu. Badan kayaknya gak enak gitu. Nah, itu kan salah satu frekuensi atau energi dari mereka terhadap manusia itu. Ada suatu benturan negatif dan positif dan yangnya itu. Jadi sebenarnya waktu pas pertama kita semua datang ke tempat ini, itu udah ada semuanya. Udah dari awal. Cuman kalau makanya ini kalau lebih malam itu lebih banyak sekali. Mungkin bisa ditanya kepada penduduk setempat atau sebelah sini juga banyak. Karena emang dari ini kan banyak menemukan suara, ada yang menangis. Tadi juga perempuan tuh banyak sih. Jadi sementara waktu tadi Oang di sini, aktivitas ini masih belum ini ya, belum. Udah ada. Cuman kan Awangnya itu dibilang cuek ya cuek, dibilang santai juga dia santai banget. Dan sekarang ini mungkin khususnya kembali lagi pada Oang, lo bakal ngelanjutin lagi sekarang ke tahap berikutnya atau tidak?
takut ada apa-apa aja juga, takut ada apa-apa juga sih lama-lama gitu. Pertama mungkin mereka cuman kayak gitu, tapi nanti takutnya ngeganggu atau gimana gitu. Masih bingung sih, lanjut ya. Apa terus mau coba dulu kalau misalnya ini, karena ini tinggal satu cerita lagi. Ya udah coba aja. Coba dulu. Oke. Kita doakan mudah-mudahan Awang berhasil, dan soal tadi mungkin kita dengar juga kalau Awang ini selalu bersikap positif, dan kita harapkan memang seperti itu beda. Sementara kita Awang tinggalkan lagi untuk beberapa waktu ke depan. Biasa buat insan muda dimanapun kamu berada, selamat mendengarkan yang kedua. Malam itu pacarku Ivan dilarikan ke rumah sakit. Aku yang sedang di rumah dibangunkan oleh telepon dari Tera, adiknya Ivan. Tera bilang kalau Ivan menabrak pembatas jalan di daerah Soekarno-Hatta. Ivan adalah seorang barista di salah satu coffee shop di daerah Progo. Ketika jalan pulang, Ivan seperti melihat seorang perempuan menyeberang di daerah tersebut. Ivan dilarikan ke sebuah rumah sakit di daerah Cimbuleit. Dan malam itu, aku beserta keluarga Ivan menunggu di rumah sakit tersebut. Udara malam yang sangat dingin membuatku agak sedikit kedinginan. Lorong-lorong panjang menaik terlihat sangat menyeramkan. Belum lagi bentuk rumah sakit yang menurutku terlalu rapat. Setelah diperiksa di ICU, Ivan dirawat di sebuah bangsal yang diberi nama Burung. Memang semua bangsal di rumah sakit tersebut diberi nama-nama burung. Mungkin ada hubungannya sama nama rumah sakit tersebut. Sudah lewat tengah malam, aku masih membungkus diri dengan jaket dan berdiri menghadap sebuah taman kecil dengan air mancur. Bibirku yang sudah mulai terasa pahit karena dari tadi aku hanya minum dan minum, sehingga muncullah keinginanku untuk menenangkan ketegangan dengan aku masuk ke dalam kamar rawat pria. Aku pamitan pada Ivan untuk di luar, dan Ivan yang masih mengobrol dengan keluarganya hanya mengangguk, hanya mengiyakan. Aku mulai menyusuri koridor rumah sakit, melewati samping kamar rawat wanita, kemudian lorong panjang menuju ruangan psikiatri, dapur rumah sakit, dan kayaknya nggak mungkin deh buat di sini. Dan tiba-tiba pandanganku tertuju pada sebuah ruangan di ujung dengan turbin-turbin besar dan plang yang menempel di atasnya bertuliskan instalasi pengolahan sampah medis. Aku lalu melihat 2 buah kursi dan salah satunya diduduki oleh seorang suster dengan rambut yang terurai panjang dan baju putih dokter, sedang memainkan korek api gas. Boleh pinjem koreknya, Mbak? Suster itu berdiri dan kemudian menarik tanganku. Kalau mau jangan di sini, di situ aja. Suster itu menuntunku ke arah sebuah bangsal yang letaknya tidak terlalu jauh. Namun cahaya terang dari situ membuatku cukup tertarik. Suster itu lalu membukakan pintu. Dan benar saja, di situ ada beberapa orang yang sedang merokok. Mungkin
orang-orang ini sedang menunggu pasien. Bangsal itu terdiri dari beberapa kasur besar berjejer rapi dan juga meja, seperti bangsal kosong. Aku kemudian duduk di kursi dekat pintu sambil memperhatikan orang-orang di situ. Seorang bapak yang sedang mengobrol dengan seorang dokter. Kemudian beberapa perempuan seumurku serta seorang anak kecil yang tidak mau diam berlari-lari ke sana kemari. Singkat cerita, aku habiskan dan mulai berjalan ke arah kamar Ivan. Tiba-tiba astaga, dan handphoneku ketinggalan di atas meja itu. Aku segera berjalan cepat dan kembali ke ruangan itu. Ketika aku membuka pintu, astaga, bangsal itu, bangsal yang tadi tempat aku sudah tidak ada. Orang-orangnya juga. Dan bangsal itu berubah menjadi kamar mayat. Dan benar saja, handphone dan aku tertinggal di ujung bangsal itu. Aku berusaha berjalan di tengah-tengah mayat yang tertutup kain putih. Dan dalam ketegangan itu, tiba-tiba sebuah suara muncul dari belakang. Boleh minta HP-nya? Spontan aku menengok ke belakang. Tidak ada siapa-siapa di belakangku. Hanya saja sebuah melayang-layang tepat di depan mukaku. Astaga, jantungku berdegup kencang. Keringat dingin mengucur dan badanku lemas. Aku lari sekencang mungkin sampai akhirnya aku bertabrakan dengan seorang suster. Dengan gugup, aku menceritakan kejadian yang barusan aku alami. Dan suster itu menjelaskan kalau tidak ada ruangan di sini. Dan semua suster berbaju biru, tidak ada yang berbaju putih. Akhirnya aku segera berlari dan menceritakannya pada Ivan. Ivan hanya memelukku dan menyuruhku untuk pulang dan menginap di rumahnya. Keesokan paginya, aku kembali ke rumah sakit itu. Dan sebelum bertemu dengan Ivan, aku menebus obat yang Ivan pesan untuk aku beli di apotek sekitar rumah sakit. Sambil menunggu obat, aku iseng-iseng melihat gambar peta rumah sakit yang terletak di samping apotek. Ketika aku mencari letak kamar mayat, benar saja, bangsal yang aku pakai buat kemarin adalah kamar mayat. Dua cerita telah sama-sama kita dengarkan, insan muda. Semoga dua cerita tadi bisa membuat keimanan kita terhadap Tuhan semakin kuat. Tuhan menciptakan yang gaib bukan tanpa alasan. Alasan itu tergantung dari bagaimana kita menyikapi kehadiran makhluk gaib tersebut. Tidak perlu takut karena Tuhan menciptakan kita manusia lebih mulia dari mereka. Saatnya saat ini kami pamit. Selamat malam Jumat dan selamat bermimpi buruk insan muda. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin sendirian.
kedua telah kamu dengarkan, pasti menandakan berakhir pula tantangan taklukan ketakutanmu. Dimana peserta untuk malam hari ini ditempatkan di lokasi satu rumah yang sudah tidak dihuni untuk cukup lama, yang sedang mengalami renovasi di daerah Sukajadi. Dan kami tempatkan Oang yang merupakan peserta malam hari ini di lantai kedua. Dan peserta untuk malam hari ini tidak dapat melanjutkan hingga selesai dari waktu yang telah ditentukan. Dan sekarang kalian akan menanya sedikit dengan Oang untuk beberapa menit sempat apa boleh bilang masih bisa sempat tahan ya. Dan untuk dari sisa waktu yang sudah telah ditentukan, akhirnya tidak melanjutkannya. Boleh lo ceritain tadi apa aja tadi yang lo rasain? Sebenarnya lebih ke badan sih ya. Hah? Badan benar-benar apa ya? Enggak benar-benar juga sih. Pegal sebelah gitu kan, sebelah kiri tuh tambah lama tambah lemas gitu, tambah pegal aja gitu, pegal. Terus saya ngedengar ada cewek 2 kali batuk-batuk gitu. Cewek batuk-batuk. Tapi mungkin tetangga sebelah kali atau siapa. Terus lagi mendengar suara bapak-bapak gitu. Mungkin bapak-bapaknya lagi kosan main cewek. Tetangga sebelah. Padahal lo ini di tempatnya maksudnya di lantai kedua, di mana sebelah kiri kanan lo itu ada ruangan lagi dan cukup besar dan kosong gitu ya. Iya. Dan tetangga itu cukup jauh sebenarnya. Tetangganya ada ngerewig. Oke, Ong. Dan sekarang kita akan lo nggak berhasil melewati tantangan ini, tapi kita boleh bilang lo cukup berani juga udah melewati biar selesai dengan cerita kedua selesai. Dan sekali lagi yang termuda, Ong dari B-Side tidak berhasil melewati pada malam hari ini. Tapi terima kasih untuk partisipasinya, Ong. Mudah-mudahan nanti lain waktu bisa bertemu lagi. Dan Kang Sam, ya. Tadi ada diceritakan, sekarang dia udah mulai aktivitas yang bisa dirasakan di sini itu udah mulai tinggi. Betul. Tadi dia cuma ngeliat sekelebat dan suara-suara kayak langkah kaki. Tapi sekarang dia udah mendengarkan ada perempuan yang batuk. Betul sekali. Jadi aktivitas ini si hantu atau gaib ini lebih tinggi aktivitasnya. Malah karena dia sangat suka sekali sama Awang, yang perempuan ini. Awang ya. Awang dari B-Side ini, jadi si hantu perempuan ini lebih suka sama Awang. Salah satunya juga, Awang juga ngundang akhirnya kan. Awang akhirnya Awang juga frekuensi yang tadi dibilangin tangan kiri itu kirinya ya sampai pegel-pegel seperti itu ya, karena emang perempuan kita udah bercerita dari depan sama Deki, Awang itu lagi deketin sama perempuan terus seperti itu. Mungkin karena di sini boleh tahu karena Awang ini adalah vokalis B-Side. Kalau seperti itu karena emang aktivitas makanya nih lebih nanti sampai ke jam 12 lebih tinggi lagi. Lebih bakal sebenarnya dari diri Awang sendiri ini dia tidak untuk melanjutkan itu bagus sekali ya. Karena dia jaga-jaga terhadap kalau ada apa-apa. Ya. Sebenarnya itu bagus. Cuman itu buat Awang itu nantinya dia harusnya bisa membuka mata batin nantinya. Dan mungkin kalau bisa boleh dibilang sebenarnya Awang sendiri bisa melanjutkan sampai selesai ya. Bisa sampai selesai sebenarnya. Cuman ya itu baguslah jaga-jaga buat Awang itu sendiri. Pada terjadi. Ya. Terima kasih buat Kang Sam dan juga Awang sekali lagi. Hatur nuhun. Salam buat teman-teman B-Side dan sekali lagi semoga Awang dari B-Side kita nyatakan tidak berhasil untuk melewati tantangan ketakutan ini. Terus sekalian juga undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.